saat sekarang ini banyak para kiai, ustadz itu mereka hanya cari aman saja. Tentang polemik nasabah Alawi ini mereka cuma diam cari aman. Demi bangsa dan negara kita harus berani ngomong sejujurnya. Cobalah waktu sebelum ada kajian Yai Madudin, kita semua bodoh-bodohin ya, ditipu selama ini ratusan tahun oleh para Alawi tersebut, mengaku keturunan Nabi dan lain sebagainya. Sekarang beginilah, mau keturunan Nabi atau bukan nggak jadi masalah. Yang kita permasalahkan adalah penyimpangannya begitu. Jadi jangan diputar balikkan seolah-olah saat sekarang ini mengadu domba antara ulama dan Habib. Enggak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di dalam video ini saya akan memberikan komentar tentang fenomena para habaib atau Alawi yang sampai saat ini masih menjadi pembicaraan banyak orang. Untuk panjenengan yang kebetulan menonton video ini, tolong berpikirlah secara jernih, tidak perlu emosional, gunakan akal yang sehat. Karena di dalam komen video Simbah di dalam channel YouTube-nya Simbah itu banyak yang ngaco ya. Makanya sekali lagi saya ingin memberikan komentar ataupun terserah apa penilaian-penilaiannya, tapi ini secara jujur dari pribadi saya dan tentunya secara umum untuk masyarakat kebanyakan. Jadi begini, pastinya semua orang, karena saat ini itu zaman sudah era internet, jadi informasi itu sudah sangat mudah didapatkan. Untuk itu pastinya saat ini banyak orang yang pasti mengetahui bagaimana kelakuan penyimpangan para habaib, para Alawi itu. Ya, pasti banyak yang tahu. Nonsen kalau nggak tahu itu. Bagaimana mereka memasukkan sejarah bangsa, membuat makam-makam palsu, memberikan doktrin-doktrin pada pribumi, membuat hadis-hadis palsu dan lain-lain. Pasti penjelasan semuanya ngerti, melihat di channel YouTube ataupun di Google ya. Hanya saja saat ini karena kemungkinan para Alawi itu merasa terpojok, banyak yang ngomong atau mungkin muhibinnya atau yang lain, seolah-olah kita ini mengadu domba antara ulama dengan para habaib. Tidak seperti itu. Cobalah yang jujur. Pada kenyataannya para Alawi ini melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan, dan hal itu harus kita waspadai, harus kita curigai. Punya maksud apa para Alawi ini? Dan memang kalau Simbah amati juga ya, dan juga berdasarkan komen dari para subscriber ini ya, saat sekarang ini banyak para kiai, ustadz, terutama kiai-kiai sepuh begitu ya, itu mereka hanya cari aman saja. Tentang polemik nasabah Alawi ini mereka cuma diam cari aman. Nah, yang seperti ini tidak perlu dicontoh. Demi bangsa dan negara kita harus berani ngomong sejujurnya, mendukung Yai Madudin. Cobalah waktu sebelum ada kajian Yai Madudin, kita semua bodoh-bodohin ya, ditipu selama ini ratusan tahun oleh para Alawi tersebut, mengaku keturunan Nabi dan lain sebagainya. Sekarang beginilah, mau keturunan Nabi atau bukan nggak jadi masalah. Yang kita permasalahkan adalah penyimpangannya begitu.
Jadi jangan diputar balikkan seolah-olah saat sekarang ini mengadu domba antara ulama dan Habib. Enggak sama sekali. Dan kalau memang mereka bukan keturunan Nabi juga tidak jadi masalah sebenarnya. Asal kelakuannya itu baik, bener, akhlaknya bisa dicontoh. Tapi coba, panjenengan lihat, Habib yang katanya alim, soleh, dan lain sebagainya, mereka ternyata setelah terbongkar gedoknya, juga melakukan penyimpangan. Berarti mereka itu adalah suatu golongan mengkoordinir, membuat organisasi yang struktur, sistematis, punya visi dan misi tertentu. Kita sebagai orang pribumi harus ngerti dan paham akan hal ini. Kalau Simbah amati juga pesantren yang berani mendobrak ya cuma pesantrennya unik dari Kiai Muhammad Gufron Al-Pantani. Yang lain-lain melempem, cari aman saja. Makanya jangan salah artikan kita membenci para pahlawi. Justru karena pahlawi mempunyai sikap yang begitu, otomatis kita sebagai warga bangsa harus tanggap kitanya. Punya kemauan apa? Punya visi dan misi apa mereka itu? Anda dijajah secara mental, dijajah secara ideologi, menggunakan doktrin-doktrin agama. Kebangetan sekali kalau benar nggak ngerti. Bukan itu saja, kelakuan-kelakuan penyimpangan itu pasti punya tujuan. Apalagi selama ini masyarakat karena percaya dia keturunan Nabi, akhirnya dia itu seperti komen dari rekan saya mengatakan para pahlawi itu tinggalnya nyerobot, makanya minta, mau ada keperluan apa-apa merintah, begitu. Hal ini harus panjenengan sadari. Jadi jangan diputar balikkan, kita memusuhi ulama, memusuhi Habib, bukan. Yang kita musuhi, yang kita permasalahkan saat ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Jangan sampai negara kita menjadi Palestina oleh sikap para pahlawi seperti halnya Israel yang menduduki Palestina. Penjelasan semua harus mengerti tentang hal ini. Saya rasa begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.